Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar karya seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zahabi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Sekarang teman-teman sekalian, kita sudah akan melanjutkan pada pelajaran yang ketiga, yaitu Al-Kabiratus Salisah, dosa-dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihir, yaitu adalah sihir. Pada bab ini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pengertian dan hukum sihir. Kemudian juga akan dibahas terkait dengan bahaya sihir dan tukang sihir. Kemudian hukum bagi para penyihir dan tukang sihir, apa hukuman bagi mereka. Kemudian akan dijelaskan jenis-jenis atau macam-macam sihir. Kemudian kita akan nanti sebentar menjelaskan bagaimana menggunakan sihir untuk perkara kebaikan. Bagaimana menggunakan sihir untuk perkara kebaikan. Kemudian yang keenam, kita akan bahas bagaimana cara menghilangkan pengaruh sihir dari orang ketika seseorang itu dia terkena sihir. Baik teman-teman sekalian, kita langsung bacakan saja apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi pada kitab ini. Kata beliau, li'anna sahira, sebab para penyihir, tukang sihir atau orang-orang yang menggunakan sihir itu la budda wa yakfura, mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, sebagaimana Allah mengatakan, walakinna, akan tetapi asyayatina, setan-setan itulah kafaru, yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihra, sebab mereka mengajarkan kepada manusia sihra, yaitu sihir. Dan kata penulis, wa ma lisyayatina, dan tidaklah para syaitan-syaitan itu al-mal'una, yang terlaknat, yang terkutuk, gharadun, bertujuan, bermaksud, fi ta'limihi, ketika di dalam mengajarkan al-insan, manusia, sihrun, yaitu sihir, illa liyusyrika bihi, kecuali dengan tujuan agar manusia itu berbuat musyrik atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, di sini Imam Az-Zahabi dan mayoritas para ulama telah menghukumi kafir kepada para penyihir dan tukang sihir. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat sihir itu sangat luar biasa. Ini dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat sihir itu sangat luar biasa, hingga mereka dihukumi kafir. Kemudian yang kedua, mereka dikatakan kafir karena telah menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sihir. Bukankah teman-teman sekalian bahwa Al-Quran itu adalah merupakan sebaik-baik obat penyembuh? Bukankah Al-Quran itu adalah sebaik-baik pemberi manfaat dari segala manfaat? Bukankah Al-Quran itu adalah sebaik-baik penangkal bahaya dari segala macam mara bahaya? Lalu kenapa kita harus menggunakan sihir? Kenapa kita harus menggunakan mantra-mantra yang semua ini berasal dari syaitan? Kemudian yang ketiga, bahwa para penyihir ini telah bersekutu atau telah bekerja sama dengan syaitan, sehingga memang mereka dihukumi kafir. Maka teman-teman sekalian, dari hal ini kita bisa lihat apa itu definisi daripada sihir. Maka sihir ini didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia. Bentuknya banyak. Kalau dalam istilah perdukunan itu ada namanya mantra-mantra, kemudian ada namanya guna-guna, ada juga namanya santet, jimat-jimat, jampi-jampi yang dibacakan oleh para penyihir untuk membahayakan orang lain. Jadi memang kebanyakan sihir ini digunakan untuk menyerang musuh, untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Nauzubillah. Ini teman-teman sekalian. Kemudian di sini juga Imam Az-Zahabi membawakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 102, bisa dibaca nanti, dibuka di sana. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an Harut wa Marut, tentang Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin, kepada siapapun, kepada seseorang,
hatta sampai yakula mereka berkata, innama sesungguhnya nahnu kami ini fitnatun hanyalah fitnah, hanyalah cobaan untukmu. Fala takfur maka janganlah kalian kafir. Fa yata'allamuna maka orang-orang pun belajar dari keduanya, minhuma dari keduanya. Ma yufarriqu apa-apa yang dapat mencerai-beraikan, apa-apa yang dapat menghancurkan, apa-apa yang dapat memisahkan bihi dengan sihir itu, bainal mar'i antara seseorang wa zaujihi dan istrinya. Jadi bisa menghancurkan rumah tangga orang lain dengan sihir itu, bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain dengan sihir itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, dan mereka bidarrina tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan kecelakaan bihi dengan sihir itu, min ahadin kepada siapapun, illa biiznillah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna dan apa yang telah mereka pelajari, ma yadurruhum itu akan dapat membinasakan mereka, akan dapat mencelakakan mereka, wala yanfa'uhum dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Artinya teman-teman sekalian, ketika seseorang ingin atau masuk mempelajari ilmu sihir, maka itu sesungguhnya dia telah masuk pada satu hal yang dapat membinasakan dia, satu jurang yang dapat membinasakan dia, satu hal yang dapat mencelakakan hidup dia. Wala yanfa'uhum dan ketika dia mempelajari ilmu sihir itu, la yanfa'uhum itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada dia. Walaqad alimu dan kata Allah, sungguh mereka tahu, la man ishtara siapa yang mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengganti Al-Qur'an ini dengan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan sedikit pun, mereka akan merugi. Maka teman-teman sekalian, di ayat ini menjelaskan beberapa hal, di antaranya menjelaskan bahaya sihir, dampak buruk dari sihir, mempelajari dan mempraktikkan dari ilmu sihir itu, bahwa orang yang mempelajari ilmu sihir ini akan membahayakan dirinya, akan membahayakan keluarganya, juga akan membahayakan mencelakakan orang lain dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada orang tersebut. Kemudian di sini dijelaskan terkait dengan hukum sihir. Kata penulis melanjutkan, fatarah dan kita lihat, kita saksikan, khalqan kebanyakan manusia, kathiran kebanyakan, khalqan manusia kathiran kebanyakan, minad dalalah mereka telah tersesat, mereka telah menyimpang. Yadkhuluna fi sihir ketika mereka masuk dalam wilayah sihir, ketika mereka masuk dalam mempelajari ilmu sihir itu. Wa yazunnuna haramun dan mereka menyangka bahwa sihir itu hukumnya haram, faqat hukumnya haram saja. Wa ma yash'urun annahu al-kufur, mereka tidak menyangka, mereka tidak menyadari bahwa hukum yang sesungguhnya dari mempelajari ilmu sihir itu al-kufur, bisa menyebabkan seseorang jatuh pada jurang-jurang kekufuran, menyebabkan seseorang jatuh pada jurang-jurang kekafiran. Nauzubillah. Fadiyadkhuluna fi ta'limis simiyah. Kemudian penulis melanjutkan, orang banyak masuk mempelajari ta'limis simiyah, yaitu ilmu simiyah. Ini adalah salah satu ilmu sihir. Wa amaliha dan mempraktikkannya. Wahya mahdun sihir, dan ilmu simiyah itu adalah wahya dia mahdun sihrun, itulah sihir yang murni, itulah sihir jenis sihir yang sesungguhnya. Wa fi uqdir rajul, dengan sihir simiyah itu uqdir rajul, dapat mengikat atau menghalangi rajulin seorang laki-laki, ya, an zaujatihi dengan istrinya, ya, bisa memisahkan, bisa menghalangi, bisa mencerai-beraikan kehidupan rumah tangga orang dengan ilmu simiyah, ilmu sihir yang bernama ilmu simiyah. Wa huwa sihrun, dan itulah sihir. Wa fi mahabbati rajuli lil mar'ati, atau juga biasa digunakan oleh para perempuan untuk membuat suaminya itu semakin cinta kepada dia, semakin sayang kepada dia. Mereka menggunakan jasa para ahli sihir atau tukang sihir agar suaminya mungkin dia tidak menceraikan dia, agar suaminya tidak direbut oleh wanita lain, atau suaminya tidak berpaling ke wanita lain dengan menggunakan santet, pelet, guna-guna dan lain sebagainya. Dan kata penulis, wa ba'duha lahu wa ashbaha dzalika bi kalimatin majhulah, dan kebanyakan sihir itu menggunakan kalimat-kalimat majhulah yang tidak dikenal dalam Al-Qur'an, tidak dikenal dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dikenal dalam doa-doa ru'yah yang telah diajarkan
sesuai dengan syariat. Itulah kebanyakan kalimat-kalimat sihir majhula, aktsaruha syirkun wa dalalah, dan kebanyakannya adalah merupakan kesyirikan dan kesesatan. Maka teman-teman sekalian, sepintas kalau kita lihat, memang sihir itu ada biasanya digunakan dalam tujuannya untuk hal-hal kebaikan. Kayak seperti tadi, menyatukan pasangan suami istri yang hampir saja bercerai, rumah tangganya hampir saja hancur berantakan. Maka ada orang istri atau suami menggunakan jasa ahli sihir atau tukang sihir untuk menyatukan mereka kembali. Bagaimana hukum menggunakan hal ini? Maka kita katakan hukumnya adalah tetap haram ya teman-teman sekalian. Sebab ada kaidah yang mengatakan bahwasanya al-ghayatun, tujuan yang baik itu la tubarirul wasilah, dia tidak akan merubah sesuatu yang haram itu menjadi halal. Tidak bisa ya, bahwa karena tujuannya bagus namun ditempuh dengan cara yang haram, ditempuh dengan cara-cara sihir ini tadi, maka itu akan merubah sesuatu yang halal karena tujuannya baik. Tidak bisa seperti itu. Itu tetap hukumnya adalah haram. Selanjutnya di sini Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang hukuman bagi para penyihir atau tukang sihir atau orang-orang yang menggunakan sihir. Kata beliau, wahaddus sahira, adapun hukuman bagi para penyihir dan tukang sihir adalah al-qatlu, mereka harus dibunuh. Li'annahu kafara billah, sebab mereka ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au madari'il kufur, atau mengajak kepada kekufuran atau kekafiran. Dibawakan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, haddus sahira darba bisayf, bahwa hukuman bagi para penyihir adalah darba bisayf, dipenggal kepala mereka dengan pedang. Kemudian satu riwayat juga wa an Bajala bin Abdah, dari Bajala bin Abdah, annahu qala, bahasanya beliau berkata, atana kitaban, telah datang kepada kami surat perintah Umar radhiyallahu anhu, dari Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, qabla mautiha bisanatin, 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Angkatalu, yang isi suratnya itu, dalam surat itu, angkatalu, diperintahkan kepada kami untuk membunuh kulla sahir, seluruh penyihir laki-laki, wasahirah, dan seluruh penyihir perempuan. Jadi hukuman bagi para penyihir di sini dijelaskan adalah mereka harus dibunuh, karena memang dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir itu, teman-teman sekalian, ada orang yang tiba-tiba bermusuhan karena adu domba dari para penyihir. Ada pasangan suami istri tiba-tiba bercerai, hancur rumah tangganya karena pengaruh terkena dari sihir ini. Ada orang yang sehat-sehat saja, yang kondisinya baik-baik saja, tiba-tiba dia sakit. Bahkan sampai ada orang meninggal dunia karena diserang dengan ilmu sihir ini. Dalam istilah perdukunan adalah ilmu santet, na'udzubillah. Dan masih banyak lagi dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat praktek para tukang sihir ini. Maka memang kalau di zaman Khalifah Umar bin Khattab, mereka dijatuhi hukuman harus dibunuh ya, hukuman mati. Ini juga menunjukkan bahwa hukuman mati bagi para penyihir ini atau para tukang sihir ini adalah menjadi wewenang pemerintah, menjadi wewenang para hakim pengadilan setelah tetap hukum pengadilan kepada mereka. Jika di suatu negara ada undang-undang yang mengatur akan hal itu, ya. Tapi kalau tidak ada undang-undangnya, maka tidak boleh orang bertindak sendiri-sendiri secara kelompok ya, untuk memberikan hukuman atau membunuh para penyihir ini, para tukang sihir, tidak boleh ya. Itu adalah murni wewenang pemerintah. Selanjutnya kata penulis, falyatakil abda rabbahu, maka hendaknya seseorang itu dia bertakwa kepada Rabbnya, dia takut kepada Rabbnya, wala yadkhulu fiha sihr, dan dia jangan masuk mempelajari daripada ilmu sihir itu, yukhsaru fi dunya wal akhirah, karena itu akan merusak, itu akan membahayakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian dibawakan salah satu riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada 3 golongan manusia, la yadkhulunal jannah, mereka ini tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamar, orang-orang yang terus-menerus meminum khamar. Kemudian yang kedua waqati'atur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihir, yaitu orang-orang yang meyakini daripada sihir itu. Dia yakin bahwa sihir itu dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada dia. Kemudian di sini juga dijelaskan selanjutnya, Imam Az-Zahabi menjelaskan terkait dengan macam-macam sihir. Dibawakan satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah wat tamaima, dan tamaim, wat tiwala, dan tiwala itu adalah syirkun, dari kesyirikan kepada Allah.
Kemudian dijelaskan at-tamaima, adapun tamaim adalah wahia kharzat. Tamaim adalah bentuknya tulang-tulang. Jadi kharzat, tulang-tulang yang digantungkan, wa khurus, dan manik-manik, yu'allikuha, yang digantungkan orang-orang al-juhala, orang-orang jahiliyah dahulu, ala anfusihim, pada diri mereka atau di leher mereka. Jadi memang kalau kita lihat penampilan para dukun paranormal itu biasanya sangat menyeramkan sekali. Ada tulang-tulang, ada manik-manik yang digantungkan di leher-leher mereka, di tubuh mereka. Wa auladihim, atau digantungkan di anak-anak mereka. Wa dawabihim, atau di hewan peliharaan mereka, Yaz'umuna, mereka menyangka, annaha, bahwasanya itu semua, ya itu tadi semua, turaddul ain, itu dapat menolak bahaya, dapat menolak penyakit ain, dapat menolak bahaya, dapat memberikan manfaat kepada mereka. Wa hadza min fi'alil jahiliyah, dan begitulah perbuatan daripada orang-orang jahiliyah dahulu. Wa man i'taqada dzalik, dan barang siapa yang meyakini hal yang demikian, faqad asyrak, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan, dia telah berbuat kemusyrikan kepada Allah. Kemudian penulis menjelaskan terkait dengan tiwala. Apa itu tiwala? Tiwala adalah nau'us sahir, dari bentuk sihir, wa huwa tahbibul mar'atu ila zawjiha, yang menjadikan misalnya seorang istri cinta kepada suaminya, atau suami cinta kepada istrinya, wa ja'ala dzalika minasyirk, dan semua itu adalah dari bentuk-bentuk kesyirikan. Li'tikadi al-juhala an dzalika yusiru bi khalafi ma qadarallahu taala. Orang-orang jahiliyah dulu mereka meyakini bahwa dengan menggunakan sihir itu mereka bisa merubah takdir Allah. Padahal teman-teman sekalian, bahwa takdir Allah tidak bisa dirubah dengan sihir. Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan pasti akan terjadi dan tidak akan bisa dirubah dengan sihir. Jadi teman-teman sekalian, bahwa di sini dijelaskan setidaknya ada 3 jenis daripada sihir itu. Yang pertama tadi disebutkan adalah innar ruqa, sesungguhnya ruqyah. Maksudnya di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, atau bacaan-bacaan yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini bentuknya seperti sama dengan tiwala sebetulnya. Kalau dalam istilah perdukunan itu biasa disebut dengan jampi-jampi, mantra-mantra, atau ada santet, pelet, kemudian guna-guna yang dibacakan oleh tukang sihir untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menangkal bahaya, agar supaya misalnya para pedagang dagangan mereka laris. Kemudian ada untuk melanggengkan kekuasaan, atau misalnya ada orang yang agar dimudahkan jodohnya. Ini semua dengan menggunakan bacaan-bacaan bukan dari Al-Quran, bukan pula dari hadis-hadis Nabi SAW, ataupun dengan bacaan-bacaan doa ruqyah yang telah memang diajarkan sesuai dengan syariat. Ini jadi itulah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kemudian jenis yang kedua daripada sihir itu adalah di at-tamimah. Tamimah ini berupa jimat-jimat, ya, kalung-kalung, gelang-gelang, buhul-buhul, atau manik-manik tadi itu, tulang-tulang yang digantungkan, atau apa saja yang sesuatu padanya telah dibacakan oleh mantra-mantra. Jadi sesuatu apa saja yang padanya telah dibacakan mantra-mantra dari tukang sihir atau orang-orang tertentu, dengan keyakinan bahwa sesuatu itu dapat menolak bala, dapat menolak bahaya, atau juga dapat memberikan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Ini dari bentuk sihir yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya disebut dengan tiarah atau ketayur. Ini biasanya praktek orang, konon katanya ada orang yang bisa meramal nasib orang lain, bisa melihat masa depan orang, bisa meramal rezeki orang, jodoh, umur, dengan apa? Melihat pada garis tangan dia, mencocokkan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Atau ada orang yang bisa melihat hari-hari baik, hari-hari buruk. Oh, ini hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan, ini adalah hari yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun dalam misalnya membangun rumah, ini adalah hari yang baik, jam yang bagus untuk membangun rumah, dan semisalnya. Maka semua ini adalah dari bentuk-bentuk sihir. Dari bentuk-bentuk sihir, sebaiknya ditinggalkan, dijauhi, karena bisa akan menjatuhkan pelakunya pada kekafiran dan kemusyrikan. Na'udzubillah. Ya, baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir pada bab ini, yaitu bagaimana cara menghilangkan pengaruh sihir dari orang-orang yang terkena sihir. Ada beberapa riwayat yang dibawakan di sini. Yang pertama dari Al-Khattabi, qala Al-Khattabi rahimahullah, telah berkata Al-Khattabi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau,
Wa amma idza kanat ar-ruqya bil Qur'an, adapun menggunakan ruqyah dengan menggunakan Al-Qur'an, au bi asma'illah, atau dengan menggunakan asma-asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fahiya mubah, maka itu adalah hukumnya boleh atau hukumnya mubah, tidak mengapa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarki, beliau pernah meruqyah Al-Hasan wal Husain, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Fayaqul, Nabi berkata, a'idukuma, aku memintakan perlindungan kepada kalian berdua, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah ta'amah, yang sempurna, min kulli syaitanin, dari segala pengaruh syaitan, dari segala tipu daya syaitan, wa hamatin, dan dari hama, binatang yang jahat, wa min kulli ainil lama, dan dari segala pandangan mata yang jahat, pandangan mata panas, pandangan mata yang disertai dengan kedengkian, hasad dan iri hati. Maka teman-teman sekalian, bahwasanya kalau kita lihat dari apa yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara cara menghilangkan pengaruh sihir kepada seorang adalah yang pertama dengan meruqyah dia, yaitu dengan meruqyah dia dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah dengan menghancurkan benda-benda sihir atau simpul-simpul sihir seperti jimat-jimat, buhul-buhul, kalung-kalung, manik-manik, atau yang semisalnya, yang asalnya daripada tukang sihir, asalnya dari para tukang sihir, atau juga meninggalkan bacaan-bacaan mantra yang mungkin pernah diajarkan oleh para tukang sihir. Jadi tinggalkan semua itu, mantra-mantra, bentuknya mantra, ucapan-ucapan atau doa-doa yang diajarkan oleh tukang sihir, itu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah kalau yang kedua tadi itu hanya sifatnya sementara, tidak permanen, tapi seseorang agar dia tidak terkena sihir, jauh dari pengaruh daripada sihir ini, maka yang harus dia lakukan adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menjaga salat 5 waktu, dia merutinkan membaca Al-Qur'an, kemudian dia juga menjaga zikir pagi petang. Ini semua yang harus dilakukan. Kata Allah, ihfazillah, jagalah kalian Allah, jagalah amalan-amalan kalian, jagalah ibadah-ibadah kalian kepada Allah, yahfazkan, niscaya Allah akan menjaga dan melindungi kalian. Kemudian ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arafan, barang siapa yang mendatangi para dukun, para tukang sihir, fas'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu dari mereka atau meminta sesuatu dari mereka, lam tuqbalalahu salatun arba'ina lailatan, maka salat mereka tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Hancur amalannya, hangus amalannya selama 40 hari 40 malam, hanya sekedar datang bertanya, meminta sesuatu kepada para tukang ahli sihir ini. Maka wabillahi musta'an, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kita bertawakal, menyerahkan seluruh kehidupan kita di dunia ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada bab ini, apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dan nanti pada pertemuan yang keempat kita akan bahas terkait dengan dosa besar yang keempat, yaitu tarkus salat, meninggalkan salat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.